Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Jihan Afifah, NIM 1700667 dari jurusan Pendidikan IPSA 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran IPS. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, dalam model pembelajaran ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, mengenai apa itu model CIRC secara singkat, lalu yang kedua, materi yang saya pilih, lalu yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan, dan yang keempat, langkah-langkah untuk melakukan model pembelajaran CIRC. Kelima, sumber belajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi atau sistem penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Nah, poin pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai apa itu model pembelajaran CIRC. Model pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition merupakan model belajar yang bertujuan untuk melatih kemampuan siswa secara terpadu antara kemampuan membaca dan kemampuan menemukan ide pokok dari suatu wacana atau bacaan dan memberikan tanggapannya secara tertulis. Poin kedua yaitu mengenai materi. Materi yang saya pilih atau ambil yaitu materi IPS kelas 8, tepatnya yang ada di dalam silabus KD 3.3 dan KD 4.3 dengan tema interaksi antar ruang dan subtema pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Sebelum saya memulai memberikan materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk memberikan stimulus kepada siswa agar siswa terbayang materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Materi pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai konsep ruang dan interaksi antar ruang dengan bantuan gambar yang berkaitan dengan materi. Lalu materi yang kedua yang saya akan bahas yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN sendiri merupakan suatu organisasi yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Peran Indonesia bersama dengan negara lainnya yang tergabung dalam ASEAN yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Materi ketiga yaitu bagaimana pengaruh yang dirasakan Indonesia setelah bergabung dalam ASEAN. Pengaruh pertama dirasakan di bidang ekonomi, pengaruh kedua yang dirasakan di bidang sosial, dan yang ketiga yaitu di bidang budaya.
Poin yang ketiga yaitu media pembelajaran yang digunakan. Media yang saya gunakan yaitu PowerPoint yang berisi penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Lalu berhubung saya menggunakan model pembelajaran CIRC yang membutuhkan bahan atau wacana untuk dianalisis, maka media pembelajaran yang saya ambil yaitu artikel yang berjumlah 3 artikel. Artikel yang pertama membahas mengenai bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial, dan yang ketiga di bidang budaya. Dan untuk menuliskan hasil diskusi kelompok tersebut akan disediakan selembar kertas untuk masing-masing kelompok. Poin keempat, langkah-langkah untuk melakukan model pembelajaran CIRC. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran CIRC. Langkah yang pertama, membagi siswa secara heterogen ke dalam 3 kelompok besar. Karena bersifat heterogen, maka pembagiannya tersebut dipilih agar adil. Seperti untuk anak-anak yang mendapatkan ranking 1-3 dibagi ke dalam masing-masing kelompok. Lalu untuk anak-anak yang aktif berbicara, anak-anak yang memiliki kemampuan berpikir kritis, dan anak-anak yang bisa bekerja sama dengan baik, bahkan anak-anak yang memiliki kemampuan yang kurang pun harus dibagi secara adil ke dalam masing-masing kelompok. Lalu langkah yang kedua, setelah kelompok terbentuk, guru memberikan ketiga artikel tersebut kepada masing-masing kelompok. Langkah yang ketiga, guru memberikan waktu sekitar 10 menit untuk siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap teks artikel yang telah dibaca dan menuliskan tanggapan tersebut pada selembar kertas yang sudah disediakan. Lalu langkah keempat, setelah waktu diskusi selesai, guru meminta perwakilan dari masing-masing kelompok secara bergiliran membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Dan langkah kelima, setelah hasil diskusi sudah disampaikan, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya kepada kelompok lain mengenai hasil diskusinya. Langkah yang keenam atau langkah terakhir, setelah kegiatan tanya jawab selesai, guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi yang sudah dilakukan. Dan bersama siswa membuat kesimpulan dan proses diskusi pun selesai sudah dilakukan. Poin kelima yang akan saya jelaskan yaitu sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu buku paket IPS Kurikulum 2013 untuk SMP atau MTS kelas 8. Lalu yang kedua yaitu menggunakan internet, serta yang ketiga bisa juga menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Lalu poin keenam atau poin yang terakhir yaitu evaluasi atau sistem penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Setelah proses diskusi selesai, sistem penilaian yang saya gunakan yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan sendiri, saya akan memberikannya melalui kuis yang berisi pertanyaan yang ada di PPT, yang terdiri dari 3 soal uraian, yang wajib diisi oleh semua siswa, dan jawabannya ditulis di kertas selembar. Tetapi, saya akan menunjuk 3 siswa secara random atau acak untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut dan menjelaskan jawabannya. Nah, untuk memilih ketiga siswa yang random tersebut, saya menggunakan tebak-tebakan yang ada di slide PPT. Jadi, di slide tersebut terdapat 4 bentuk, yaitu ada bentuk awan, petir, bintang, dan love. Anak-anak di kelas akan memberikan voting terbanyak bentuk mana yang dipilih, dan apabila bentuk tersebut diklik, akan muncul clue yang mengarah kepada siswa yang harus menjawab pertanyaan. Contohnya, yaitu bentuk petir, yang apabila diklik akan memberikan clue siswa yang harus menjawab. Dan apabila sudah didapatkan siapa siswa yang akan menjawab, siswa tersebut diperbolehkan untuk memilih pertanyaan nomor berapa yang mau ia jawab. Dan begitu seterusnya untuk memilih 2 orang lainnya yang akan menjawab soal lainnya. Sekian video saya yang menjelaskan tentang model pembelajaran CIRC. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.